Indah sekali ya, Nak, bintang-bintangnya. Nah, kira-kira bisa nggak ya kita mengamati bintang dengan lebih jelas? Nah, ada loh alatnya. Yuk, kita lihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Iksan. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang alat optik kelas 11 MIPA pada kurikulum K13 yang revisi. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Keterampilannya atau KD 4.11-nya itu membuat karya yang menerapkan prinsip pemantulan dan atau pembiasan pada cermin dan lensa. Makanya pada alat optik kali ini kita akan bahas tentang 4 alat yang menggunakan prinsip kerja dari optik. Apa saja? Yang pertama adalah mata. Yang kedua adalah dup. Yang ketiga adalah mikroskop. Yang keempat adalah teropong bintang. Sekarang Bapak akan membahas yang namanya teropong bintang. Nah, tentunya tadi langit-langitnya dihiasi dengan bintang-bintang yang sangat indah. Nah, bagaimana sih kita dapat mengamati bintang-bintang itu dengan jelas? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya teropong bintang. Kalau di Indonesia tuh ada tuh di daerah Bandung yang di apa tuh? Observatorium Boscha. Nah, kalian bisa ke situ untuk mengamati bintang menggunakan teropong bintang yang ada di situ. Oke, paham ya? Teropong bintang itu ada dua keadaan. Keadaan pengamatan itu kita amati dengan akomodasi maksimum dan kita amati dengan mata tidak berakomodasi maksimum. Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu berakomodasi maksimum. Nah, kita lihat di sini syaratnya adalah SOB-nya sama dengan tak hingga. Teropong bintang itu terdiri dari dua lensa. Ya, sama kayak mikroskop. Ada lensa objektif, ada lensa okuler. Lensa objektif yang digunakan untuk mengamati objeknya. Dan lensa okuler adalah lensa dekat dengan mata pengamat. Nah, dua-duanya tuh merupakan lensa cembung ya, Nah, oke. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjutkan kembali nih. Di sini kita anggap nih SOB-nya jauh tak hingga. Ya iyalah, orang jarak bendanya jauh di sana. Nah, kita anggap SOB-nya tak hingga. Dan S aksen OK-nya atau jarak bayangan ke lensa okulernya itu adalah minus jarak baca normal gitu ya, minus SN yang biasanya 25 sampai 30 cm tergantung soalnya. Nah, kita lihat ya, akibat SOB-nya sama dengan tak hingga, maka bisa kita turunkan seperti ini, bahwa untuk mencari fokus objektifnya, FOB sama dengan seper SOB ditambahkan seper S aksen OB-nya. Nah, karena XOB-nya tak hingga, maka bisa kita tulis 1 per FOB sama dengan 1 dibagi tak hingga ditambah dengan seper S aksen OB. 1 dibagi tak hingga berapa? 1 dibagi banyak banget, itu hasilnya mendekati 0. Nah, berarti ini 0 ya. Sehingga sisanya adalah seper S aksen OB-nya. 1 per S aksen OB. Kalau kita lihat nih, ruas kiri 1 per FOB. Yang ruas kanan seper S aksen OB-nya. Kalau kita kali silang, maka menghasilkan kesimpulan bahwa ternyata nih, untuk teropong bintang yang digunakan pada saat akomodasi maksimum, itu ternyata FOB-nya FOB sama dengan S aksen OB-nya. Oke, nih jangan sampai lupa. Oke, sekarang kita bahas nih, kalau kita menggunakan teropong bintang, ada yang namanya perbesaran ya. Seperti biasa, untuk perbesaran, kita lambangkan sebagai M. Yang persamaannya nih sama dengan tan alfa dibagi tangen beta. Oke, apa tuh alfa? Alfa adalah sudut penglihatan kita tanpa menggunakan teropong. Nah, ketika mengamati bintang. Dan beta adalah sudut penglihatan kita ketika kita menggunakan teropong untuk mengamati bintangnya. Oke, ini nantinya anak-anak kita bisa turunkan menjadi H per S OK per H per S aksen OB. Paham ya? Nah, lihat. Ini kenapa seperti ini? Ini hanya penurunan rumus saja. Nah, namanya tangan itu kan depan per samping. Nah, depannya berupa ketinggian. H per SOK.
SOK untuk tan alfanya. Nah, untuk tan betanya, itu depan persampingnya adalah H per S aksen OB-nya. Ingat, ini hanya penurunan rumus saja. Kita coret ya, lalu kita tukar posisinya. Ini kan bentuk pecahan nih. Ini berarti S aksen OB-nya ke atas, SOK-nya ke bawah. Seperti ini. Sehingga untuk perbesaran teropong bintang, kita bisa gunakan rumusnya adalah S aksen OB per SOK. Oke, paham ya? Inilah rumus perbesaran teropong bintang. Kita lihat ya nak. S aksen OB ini kan sama dengan FOB. Nih, berarti untuk pengamatan akomodasi maksimum perbesarannya adalah bisa kita gunakan menjadi M sama dengan FOB dibagi dengan SOK. Nah, ingat S aksen OB-nya sama dengan titik fokus lensa objektifnya. Oke, kita ingat ya. Lalu bagaimana kita ingin mencari panjang dari teropong bintangnya? Untuk panjang teropong bintang itu bisa kita rumuskan sebagai berikut. D sama dengan S aksen OB ditambahkan SOK-nya. Jadi panjang teropong bintang itu dapat kita rumuskan sebagai jarak bayangan lensa objektif ditambah dengan jarak benda lensa okuler. Nah, yang namanya S aksen OB itu sama dengan FOB kan? Maka D-nya itu rumusnya bisa menjadi FOB ditambahkan dengan SOK. Nah, oke. Ini digunakan untuk keadaan akomodasi maksimum. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Setelah kita bahas akomodasi maksimum, kita bahas yang tidak berakomodasi. Untuk yang tidak berakomodasi, syaratnya adalah S aksen OK-nya atau jarak bayangan lensa okulernya tak hingga. Lalu, untuk yang jarak bayangan ke lensa objektifnya sama dengan fokus lensa objektifnya. Ini adalah syarat jika teropong bintangnya digunakan pada saat relaksasi atau tidak berakomodasi matanya, oke? Karena kalau akomodasi maksimum itu biasanya matanya capek gitu. Nah, lihat, karena S aksen OK-nya sama dengan tak hingga, kita bisa turunkan seperti ini, bahwa 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK-nya. Oke, 1 per FOK itu sama dengan, nah, S aksen OK-nya tak hingga kan, sehingga ditulis 1 per SOK ditambahkan 1 per tak hingga. 1 dibagi tak hingga hasilnya adalah mendekati 0. Nah, sehingga karena 1 per SOK ditambahkan 0 per SOK juga kan. Lalu bagian kiri dan kanannya kalian kali silang. Sehingga kita dapatkan syarat untuk mata yang tidak berakomodasi teropong bintang itu ternyata nih SOK-nya sama dengan fokus lensa okulernya. Nah, ini syarat dari mata tidak berakomodasi. Nah, untuk yang namanya perbesaran, itu kita bisa cari dengan persamaan yang ini juga nih. Kita nggak usah turunin lagi ya, sehingga kita gunakan yang bagian sini, S aksen OB. M sama dengan X aksen OB per SOK. Nah, ingat SOK sama dengan FOK kan? Nah, ini kita bisa ganti dengan ini nih. Nah, jangan lupa S aksen OB-nya sama dengan FOB-nya juga kan? Karena tidak berakomodasi matanya, maka kita bisa ganti dengan perbesarannya sama dengan FOB dibagi dengan FOK. Nah, FOB dengan FOK. Titik objektif dibagi dengan titik okulernya, titik fokusnya. Ini untuk mencari perbesarannya. Oke, sekarang bagaimana cara mencari panjang dari teropong bintangnya untuk mata tidak berakomodasi? Itu gampang. D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Nah, kita lihat yang namanya S aksen OB itu sama dengan FOB-nya kan? Sehingga kita bisa tulis D sama dengan FOB. Jangan lupa SOK-nya apa? Sama dengan FOK, berarti ditambah FOK. Nah, ini adalah cara mencari panjang teropong bintang ketika keadaannya mata tidak berakomodasi. Oke, inilah pembahasan mengenai teropong bintang, akomodasi maksimum dan tidak berakomodasi. Supaya lebih paham, perhatikan video selanjutnya, latihan soalnya, tetap semangat! Halo anak-anak yang pintar dan soleh, kembali lagi dengan Pak Ihsan. Sekarang Bapak akan bahas tentang soal yang berkaitan dengan teropong bintang. Kita lihat soalnya seperti apa. Sebuah teropong diarahkan ke bintang menghasilkan perbesaran anguler 25 kali.
Oke, nah perbesaran anguler ini itu adalah M ya, lambangnya. Beberapa buku ada yang nulisnya M alfa, besaran anguler, sama saja. Nah, ini supaya kita nggak salah persepsi, 25 kali. Nih, FOB-nya berapa tuh? 150 cm. Maka jarak antara lensa objektif dan lensa okuler teropong tersebut adalah... Nah, anak-anak, yang ditanya adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler teropong tersebut. Oke. Nah, sebenarnya nih, jarak antara lensa objektif dan lensa okuler teropong itu sama saja panjang teropong bintangnya. Kenapa? Karena gini. Nah, yang dekat dengan mata pengamatnya nih adalah lensa okuler. Nah, yang ini adalah lensa yang dekat ke benda untuk mengamati objeknya kan. Maka ini adalah lensa objektif. Oke, objektif. Nah, lihat ya, jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler itu adalah sama dengan si panjang teropongnya. Jadi, bahasa lain dari soal ini adalah berapa sih panjang teropongnya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, ini mudah banget. Jadi, teropong bintang tuh gampang. Untuk perbesaran anguler pada teropong bintang itu dirumuskan sama dengan FOB dibagi dengan SOK gitu. Kenapa kita nyari pakai rumus ini dulu? Nah, ini perlu karena panjang dari suatu teropong nih itu merupakan penjumlahan dari FOB ditambahkan dengan SOK-nya nih. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih berapa SOK-nya. Karena belum ada kan diketahuinya. Nah, langsung aja kita cari. Perbesarannya berapa tuh angulernya? 25 kali. Nah, FOB-nya berapa? 150 cm. Oke. 150 cm dibagi dengan SOK. SOK-nya tuh tukar tempat ya, sampai 25-nya ya. SOK sama dengan 150 dibagi dengan 25. Oke. SOK sama dengan 150 dibagi 25 berapa tuh? Berapa ya? 6 cm. Karena kita gunakannya cm. Maka jawabannya dalam cm. Berarti jaraknya ke lensa okuler bendanya nih itu adalah 6 cm. Oke, paham ya? Nah, ingat, yang namanya panjang teropong, D sama dengan FOB, fokus objektifnya, ditambahkan dengan SOK-nya, jarak benda ke lensa okuler, jarak bayangan yang terbentuk akibat lensa objektif ke lensa okulernya, atau SOK-nya gitu. Berapa tuh panjangnya? Ya sudah deh, FOB-nya berapa? 150, SOK-nya 6. 150 tambah 6, 156 cm. Gampang banget kan? Nah, ya sudah. Yang penting kalian jangan lupa D sama dengan FOB ditambahkan SOK. Nah, perbesaran M sama dengan FOB per SOK-nya. Ya udah. Berarti jawaban yang mana tuh? Yang B. Mudah kan? Nah, supaya kalian lebih paham lagi mengenai soal ini, kerjakan ya soal latihannya. Dan kita akan kembali ke video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.